Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak, apa kabar? Bapak doakan semoga kalian semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tentang kandungan Surah Al-Ma'un. Sebelum kita lanjutkan video ini, Bapak tekankan kepada kalian, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, and share ke media sosial kalian, dan tekan tombol notifikasinya ataupun lonceng notifikasinya supaya kalian semua tetap mendapatkan video-video terbaru dari Bapak. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita, yaitu kandungan surah Al-Ma'un. Nah, apabila kita berbicara dan bercerita tentang surah Al-Ma'un, Bapak yakin di antara anak-anak Bapak khususnya yang sudah kelas 4 min 2 Mendeling Natal yang berada di Kecamatan Sinunukan, Bapak yakin kebanyakan dari kalian tentunya sudah bisa menghafal dari surah Al-Ma'un ini. Sebelumnya Bapak sampaikan kepada kalian bahwasanya surah Al-Ma'un ini adalah termasuk golongan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekkah dan terdiri dari 7 ayat. Pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya dengan bunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukassibu biddin. Artinya, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Nah, pada ayat pertama ini anak-anak Bapak, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, tahukah kalian siapa dia orang yang mendustakan agama? Nah, supaya kita tahu jawabannya, kita harus menyambungnya pada ayat kedua. Pada ayat kedua, Allah lanjutkan firman-Nya dengan bunyi, Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Maka celakalah orang yang menghardi anak yatim. Fazalikal ladzi, maka celakalah orang yad'u. Yang celaka yang dijelaskan pada ayat ini adalah orang yang beryad'u. Yad'u itu artinya menghardi, mencela, memaki, menghalau, mencubit, menendang, menyakiti, memfitnah. Siapa itu? Yatim. Siapakah yang dimaksud dengan yatim? Yang dimaksud dengan yatim itu adalah orang yang meninggal ayahnya sebelum ia berusia balik. Mata abuhu wahwal baligu. Mata abuhu wahwal baligu. Meninggal ayahnya, ia belum berusia balik. Ataupun ia belum bisa untuk hidup mandiri. Maka ia termasuk ataupun dikatakanlah dengan anak yatim. Ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita lebih menyayangi anak yatim. Kita tidak boleh menghardi, tidak boleh menjahati, tidak boleh mensulimi, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menendang, mencubit anak yatim. Mana tahu kita mempunyai kawan anak yatim, maka kita harus menyayangi anak yatim. Kalau tidak, maka termasuklah kita ke dalam golongan ayat pertama, Ara'aital ladzi yukassibu biddin.
tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Maka ini dia yang pertama, yadu'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, dan tidak mendorong, memberi makan. Wala yahuddu, dan tidak mendorong, ala ta'am, memberi makan, miskin, kepada orang-orang miskin. Di dalam ayat ketiga ini Allah ataupun ayat ini mengajarkan kepada kita supaya hendaklah kita mau berbagi makanan dengan orang-orang miskin. Kenapa, Pak? Karena hal yang paling sakit yang kita rasakan adalah perkara makan. To'am, makan. Orang mau mencuri karena perutnya lapar. Orang mau berbuat jahat karena perutnya lapar. Maka kita bantu dia supaya dia tidak mencuri, supaya dia tidak berbuat jahat. Maka kita harus berbagi makanan dengan orang-orang miskin. Karena berbagi itu sangat indah. Jadi apabila kita tidak mau berbagi makanan dengan orang-orang miskin, kita juga termasuk salah satu orang yang mendustakan agama. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat keempat yang berbunyi, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa bisa orang yang sholat itu dikatakan celaka, dikatakan oleh Allah celaka di dalam surah ini? Dilanjutlah oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat kelima, allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Nah, yang dimaksud lalai di dalam sholatnya itu ada dua. Yang pertama, lalai ia di dalam waktunya. Maksudnya, mengulur-ulur waktu sholat. Seorang muazzin sudah mengumandangkan suara azan dari masjid, tetapi dia belum melaksanakan sholat. Nantilah, saya masih menonton televisi. Selesai dulu film yang satu ini. Sehingga tiba pada akhir waktu sholat, waduh, waktunya sudah mulai habis. Nantilah saya sholat, tidak usah saya sholat sekarang. Nah, ini adalah contoh orang yang mengulur-ulur waktu sholat. Termasuklah itu orang yang lalai di dalam sholatnya, dan termasuk juga ia orang yang mendustakan agama. Yang kedua, lalai di dalam melaksanakan sholatnya. Pada saat ia melaksanakan sholat, pikirannya tidak fokus untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, melainkan pikirannya melanglang dan melayang buana kemana-mana. Nah, ini juga salah satu contoh orang yang termasuk mendustakan agama. Oleh sebab itu, kita tidak diperbolehkan oleh Allah untuk melalaikan waktu sholat kita. Dan tidak diperbolehkan melalaikan pelaksanaan sholat kita, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang yukazzibu biddin, mendustakan agama. Kemudian pada ayat ke-6 Allah lanjutkan firman-Nya dengan bunyi, allazina hum yuraun, orang-orang yang ria. Nah, ini juga tidak boleh kita lakukan. Pada saat bersama kawan-kawannya, ia melaksanakan sholat sangat lama.
supaya dipikir kawannya bahwasanya ia itu adalah orang yang alim. Tetapi pada saat ia melaksanakan sholat di dalam kamar, wallahu a'lam, 3 menit atau 2 menit bahkan 1 menit ia sudah siap melaksanakan sholatnya. Ini termasuk salah satu contoh orang yang ria di dalam sholatnya. Kalau ada orang, dia melaksanakan sholat. Tetapi kalau tidak ada orang, dia tidak melaksanakan sholat. Nah, kemudian anak-anak Bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup firman-Nya dengan bunyi wayamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan atau pertolongan. Nah, sebagai seorang muslim, kita tidak hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya, untuk melaksanakan sholat, tetapi kita juga harus melaksanakan tolong menolong sesama kita. Innamal muslimuna ukhwah. Orang muslim itu sesungguhnya bersaudara. Jika ada saudara kita, teman-teman kita, baik teman sekelas kita, baik teman di lingkungan tempat tinggal kita yang sedang kesulitan, maka kita harus menolongnya. Kita bisa menolongnya dengan tenaga, kita bisa menolongnya dengan duit kita bisa menolongnya dengan nasihat kita, dan lain-lain sebagainya yang kira-kira membantu kepada teman kita tersebut. Kita harus melaksanakan tolong menolong. Nah, sebelum Bapak akhiri video pembelajaran kita ini, maka kita simpulkan di dalam ayat ini Allah sebutkan yang pertama yang termasuk mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik, yang beri yaudu kepada anak yatim. Menghardik, mencaci, memaki, menendang, mencubit, dan lain-lain. Tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, orang yang tidak mau berbagi dengan orang miskin, tidak mau memberi makanan kepada orang miskin, ini juga termasuk orang yang mendustakan agama. Kemudian yang ketiga, orang yang lalai di dalam sholatnya, baik dia lalai di dalam waktunya maupun lalai di dalam pelaksanaannya, ini termasuk juga orang yang mendustakan agama. Dan yang terakhir, orang yang tidak mau memberikan bantuan kepada saudaranya, ini juga termasuk orang yang mendustakan agama. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Bapak, khususnya kelas 4 Min Sinunukan. Semakin giatlah kalian belajarnya di rumah dan terus dibimbing oleh orang tua. Video ini sangat singkat, harus kalian kembangkan. Dan kalau ingin kalian bertanya tentang kandungan surah ini yang kurang kalian pahami, silahkan hubungi nomor telepon Bapak di 0821 6788 0887 ataupun di akun Facebook Bapak. Silahkan kalian inbox di Alwansah Nasution. Ya, nah demikianlah video ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Begitu juga bagi Bapak, jangan lupa Bapak tekankan sekali lagi, tekan tombol like, comment, subscribe, and share ke media sosial kalian supaya kalian tetap mendapatkan video-video terbaru dari Bapak. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.